Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 8. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sobat Kairos, spiritualitas seringkali dibatasi hanya soal kesalehan dan beribadah. Kesalehan dalam berdoa, cara bicara, atau penampilan. Memang hal itu semua merupakan manifestasi dari spiritualitas, namun bukan hanya sekedar itu saja. Itu bukan sekadar hal-hal yang bersifat ritual saja, namun spiritualitas menyangkut seluruh totalitas kemanusiaan kita yang telah dikuasai oleh Roh Kudus, yang membuat kita menjadi manusia rohani yang seluruh hidup kita digerakkan oleh Tuhan kita. Sobat Kairos, penulis Amsal ini membuat sebuah ungkapan nyata dari sebuah spiritualitas. Ia mengatakan, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ini adalah bagian integritas sejati dari orang-orang yang mengalami kegerakan ilahi dalam dirinya. Kegerakan ilahi itu mendorong seseorang menjadi pribadi yang adil serta jujur. Adil itu bukan soal sama rata dan sama rasa. Adil itu adalah tentang kepedulian nyata bahwa seseorang itu memiliki hak menikmati hidupnya secara layak dan sesuai porsinya. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain. Justru kita mesti bisa memperjuangkan agar setiap orang memperoleh haknya dengan baik. Sementara kejujuran adalah tentang bagaimana kita hidup dengan segala niat yang tulus dan ikhlas. Tidak menipu dan tidak memperdaya orang lain demi kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Sekali lagi, orang yang memiliki spiritualitas sejati mesti jauh dari kecurangan dan kebohongan. Sobat Kairos, ungkapan pemazmur yang mengatakan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Sesungguhnya adalah sebuah permohonan kepada Tuhan agar kita dikuatkan dalam mengendalikan keinginan-keinginan kita yang bisa saja menyeret kita ke dalam penderitaan. Penguasaan diri yang baik akan menjadikan seseorang dapat menikmati kehidupan dengan tenang dan damai. Dan itu adalah wujud spiritualisme yang nyata, bahwa hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan mampu mengendalikan diri dalam segala hal. Bahkan kemiskinan dan kekayaan tidak menggagalkan hidupnya meraih kedamaian dan sukacita yang sejati daripada Tuhan. Sobat Kairos, melalui firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk selalu memiliki kemampuan dalam menempatkan diri pada posisi yang selalu tunduk dan taat terhadap otoritas Allah, Sang Pencipta kita. Jika kita mengakui dan mengimani bahwa Allah yang menciptakan kita, maka pada saat yang sama kita juga mesti meyakini dan mengimani bahwa pemeliharannya bagi kita akan selalu ada dan nyata. Maka kita mesti berhikmat dalam bersikap. Sikap hidup akan menunjukkan siapa kita sebenarnya, dan sikap hidup itu juga yang menentukan siapa dan apa yang menggerakkan kita dalam kehidupan ini. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema
sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!